Baik, kita lanjutkan pertemuan kita. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah distribusi teoritis. Dalam distribusi teoritis, ada dua yang akan kita bahas, yang pertama adalah distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas diskrit itu nanti ada distribusi Bernoulli atau binomial, yang kedua adalah distribusi Poisson, dan yang ketiga adalah distribusi hipergeometrik. Untuk distribusi probabilitas kontinu yang kita akan bahas adalah distribusi normal. Apa pengertian dari distribusi teoritis? Distribusi teoritis adalah distribusi yang frekuensinya diturunkan secara matematis. Pada distribusi frekuensi, frekuensinya diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan. Perbedaan antara distribusi teoritis dan distribusi frekuensi itu dapat dilihat pada tabel hasil observasi pelemparan sebuah mata uang sebanyak 100 kali. Kita lihat dari tabelnya, ini percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 sampai dengan 4. Itu sisi gambar, sisi tulisan kelihatan proses keluarnya. Jumlah percobaannya semuanya 100. Dari tabel itu bisa disimpulkan bahwa percobaan tersebut akan sampai pada teori bahwa mata uang adalah setimbang. Artinya, probabilitas munculnya sisi gambar dan sisi tulisan itu adalah sama, yaitu 50%. Distribusi teoritis munculnya sisi gambar dan sisi tulisan dari pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 100 kali, seperti yang terlihat pada tabel. Kemudian berdasarkan tabel diketahui bahwa frekuensi teoritis diperoleh dengan mengalihkan probabilitas dengan jumlah percobaannya. Sekarang kita lihat. Sisi mata uang itu adalah sisi gambar dan sisi tulisan. Jadi ada dua. Probabilitasnya karena dia masing-masing 50%, berarti probabilitas atau peluangnya adalah setengah, kemudian sisi tulisan juga setengah. Frekuensi teoritisnya itu adalah setengah dikali 100 sama dengan 50. Kemudian untuk sisi tulisan juga sama. Manfaat dari mempelajari distribusi teoritis, kita tahu bahwa pola distribusi frekuensinya. Jadi dengan mempelajari distribusi teoritis, kita tahu bahwa pola distribusi frekuensinya. Sebagai contoh, pengusaha rumah makan perlu mengetahui pola selera makan yang digemari para pelanggannya dengan melihat pengalaman masa lalu. Dengan demikian, pengusaha tersebut dapat menyesuaikan persediaan barang karena dilihat dari pelanggan dengan pengalamannya pada saat masa yang lalu. Kemudian kita lihat apa itu variabel listrik dan variabel kontinu. Variabel atau peubah diskrit itu adalah variabel yang merupakan bilangan bulat dan jumlahnya terbatas. Kemudian variabel atau peubah yang merupakan hasil penghitungan. Kalau kontinu, variabel yang terdiri atas nilai-nilai yang terletak dalam interval tertentu, bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan. Variabel kontinu itu merupakan hasil pengukuran. Sekarang kita lihat macam-macam distribusi diskrit. Yang pertama adalah distribusi binomial. Distribusi binomial itu adalah, atau dengan kata lain, percobaan Bernoulli atau distribusi Bernoulli. Sifat-sifat dari distribusi Bernoulli atau binomial itu terdiri dari percobaan terdiri dari n pengulangan, kemudian tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasikan menjadi sukses atau gagal. Probabilitas sukses itu biasanya dinyatakan dengan P, tetap konstan dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal itu adalah dinyatakan dengan Q, biasanya dirumuskan dengan 1 dikurang P.
Tiap pengulangan dan pengulangan lainnya itu saling bebas. Ini disebut dengan distribusi binomial. Distribusi binomial itu dirumuskan dengan B dalam kurung X, N, P, di mana NX ini adalah kombinasi, jadi kita hitung berdasarkan kombinasi, dikali dengan P pangkat X, dikali dengan Q pangkat N min X. Ini adalah rumus binomial dengan variabel random atau variabel acak. Ya. B itu menyatakan distribusi binomial, X-nya sendiri adalah pengulangan 1, 2 sampai dengan N. Rata-rata dan variansi distribusi binomial. Rumusnya rata-rata itu sama dengan mu itu sama dengan N dikali P. N sendiri adalah jumlah percobaan, mu adalah rata-ratanya, dan P adalah probabilitas suksesnya. Kemudian variansi distribusi atau deviasi standar, itu rumusnya adalah tau sama dengan akar N dikali P dikali dengan 1 min P, atau tau kuadrat itu sama dengan N kali P kali Q. Kita lihat contohnya. Sebuah mata uang dilempar sebanyak 5 kali. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali? Kita tahu bahwa jumlah percobaan atau N itu sama dengan 5, ini. Kemudian X sama dengan 2. X ini adalah pertanyaan berapa sisi gambar yang akan muncul. Maka dengan rumus binomial kita dapatkan P X, N itu sama dengan kombinasi NX dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X. N-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 2, berarti kita ambil probabilitasnya atau P 2,5 itu sama dengan 5 kombinasi 2, kemudian dikali dengan 1/2 pangkat 2, karena suksesnya sebanyak 1,5, kemudian setengah dikali dengan 5 kurang 2. Sama dengan 10 dikali 1/4 atau 1/4 dikali dengan 1/8 atau 10 dibagi dengan 32 atau sama dengan 5/16. Kemudian berapa rata-rata dan deviasi standar dari pelemparan sebuah mata uang yang dilempar 300 kali? Kita tahu bahwa peluang dari mata uang itu sebesar 1/5, 1/2, kemudian N-nya sama dengan 300, maka rata-ratanya adalah mu sama dengan 300 dikali 1/2 atau 150. Kemudian standar deviasinya adalah akar dari 300 dikali dengan 1/2 kali 1/2 atau sama dengan 8,66. Sehingga dalam jarak kurang lebih 2 standar deviasi, rata-rata memperoleh sisi gambar sebanyak 150 dikurang dengan 2 kali 8,66 dan 150 ditambah 2 kali 8,66 atau 133 sampai 167 kali mendapatkan sisi gambar. Jadi X-nya sendiri sama dengan mu plus minus dari tau. Kemudian selanjutnya distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu kita ambil atau kita dapatkan dari percobaan Poisson. Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random atau variabel acak X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu, percobaan itu disebut dengan percobaan Poisson. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, digunakan pada percobaan binomial jika N lebih dari 50 dan P-nya kurang dari 0,1. Percobaan bersifat random atau acak. Contohnya, kedatangan pasien di rumah sakit, kemudian kedatangan mobil di pom bensin, kedatangan mahasiswa di perpustakaan, kemudian jumlah telepon yang masuk. Kemudian sifat selanjutnya adalah percobaan bersifat independen dan variabelnya adalah variabel diskrit. Jadi maksudnya percobaan bersifat random atau acak ini kita tidak tahu siapa-siapa yang datang
dalam percobaan ini. Ya. Kemudian selanjutnya, jumlah X dari keluaran terjadi dalam satu percobaan Poisson disebut dengan variabel random Poisson dan distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi Poisson. Rumusnya itu adalah Px sama dengan mu X dikali dengan E pangkat min mu dibagi dengan X faktorial. Nilai E sendiri adalah 2,718. Ini rumus dari distribusi Poisson. Keterangan dari rumusnya, Px itu adalah probabilitas peristiwa X, kemudian mu adalah rata-rata, X-nya sendiri adalah jumlah suksesnya, kemudian E adalah bilangan alam atau sama dengan 2,7182. Rata-rata distribusi Poisson, rumusnya adalah mu sama dengan N kali P. Kita ambil contoh. Berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Hitunglah probabilitasnya A, tepat mendapat 5 kertas yang rusak, kemudian mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak, dan paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Dari contoh ini, kita bisa menghitung probabilitas mendapatkan kertas yang rusak. Jadi P sama dengan 100 dibagi dengan 10.000 atau sama dengan 0,01. Mu-nya atau rata-ratanya sama dengan N kali P. N-nya sendiri adalah 1000, P-nya adalah 0,01 atau sama dengan 10. Maka P, X sama dengan 5 itu sama dengan 10 pangkat 5 dikali dengan E pangkat min 10 dibagi dengan 5 faktorial. Hasilnya adalah 0,0375. Kemudian P, X kurang dari sama dengan 2. Berarti sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 dan Px sama dengan 2. Nah, untuk soal nomor B dan C, ini bisa dilanjutkan dengan cara menghitung sebagai soal latihan. Kemudian apa itu hubungan distribusi Poisson dengan distribusi binomial? Distribusi Poisson itu sebagai bentuk pembatasan distribusi binomial pada saat n besar, sedangkan P mendekati 0 dan NP konstan. Sehingga bila n besar dan P mendekati 0, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial dengan lambda sama dengan n kali P. Distribusi selanjutnya adalah distribusi hipergeometrik. Perbedaan di antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah terletak pada cara penarikan sampel. Dalam distribusi binomial diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas dan pengulangan tersebut harus dikerjakan dengan pengulangan atau with replacement. Sedangkan untuk distribusi hipergeometrik tidak diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan tanpa pengulangan. Penerapan untuk distribusi hipergeometrik ditemukan dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel, penerimaan barang, pengujian elektronik, dan jaminan mutu. Kemudian dalam banyak bidang, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji. Pada akhirnya barang diuji tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Kemudian kita lihat contohnya. Distribusi hipergeometrik ini rumusnya adalah H X di mana N, NK, kemudian kombinasi KX, kemudian kombinasi N min K dengan N min X dibagi dengan kombinasi N dengan N. Untuk X sama dengan 0 sampai dengan K. Kita ambil contoh, jika dari seperangkat kartu bridge diambil 5 kartu secara acak tanpa pemulihan, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati?
N-nya adalah 52, kemudian R-nya sendiri adalah 5, diambil dari sini. Kemudian K-nya adalah 13, kemudian X-nya sama dengan 3, diambil dari sini. Ya. Kemudian kita ambil, kita hitung kombinasi 13 3 dikali dengan kombinasi 39 dengan 2 dibagi dengan kombinasi 52 5. Nah, untuk penyelesaiannya silakan Anda kerjakan sendiri dari hasilnya. Kita lihat nanti kita menghitungnya dengan menggunakan kombinasi. Baik, demikianlah untuk distribusi diskrit. Nanti kita akan lanjutkan dengan distribusi kontinu.